Selamat sore, saya buka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Ya, semangat pagi. Saya ucapkan pada Bapak, Ibu, peserta extraordinary sehat ala Dr. Libriansyah. Ya, saya yakin di sini Bapak, Ibu semua semangat ya untuk ikut acara sore hari ini. Ya, tadi seperti yang dikatakan host, acara ini adalah acara yang extraordinary karena ada di luar jadwal cangkruan sehat ala Dr. Libriansyah yang biasanya kami laksanakan tiap hari Kamis 2 minggu sekali, dan juga kali ini kita berkolaborasi dengan Diabetasol. Ya, Bapak Ibu semua, seperti yang kita ketahui, kita akan membahas tentang diabetes mellitus. Membahas tentang diabetes mellitus ini rasanya tidak ada habis-habisnya. Karena menurut IDF atau International Diabetes Federation tahun 2019, Indonesia ini masih ditetapkan sebagai negara dengan peringkat ke-7 dari 10 besar negara penyandang diabetes terbanyak di dunia. Hal ini sejalan dengan hasil riset kesehatan dasar yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan Indonesia yang menyatakan bahwa di Indonesia pada 15 tahun ke atas itu terdapat peningkatan penyandang diabetesnya dari 0,9% tahun 2013 meningkat menjadi 8,5% pada tahun 2018. Peningkatan yang cukup signifikan ya. Oleh karena itu, diabetes ini masih menjadi topik yang relevan dan hangat untuk dibicarakan baik oleh tenaga kesehatan juga masyarakat Indonesia pada umumnya. Ya, setelah ini kita akan langsung mendengarkan materi yang pertama dari pakar, yaitu Dr. Libriansyah SPPD MMV Nasim, dengan judul Kenali, Cegah, dan Pantau Diabetes di Era New Normal. Namun sebelumnya izinkan saya sebagai moderator membacakan CV singkat beliau. Dr. Libriansyah menyelesaikan pendidikan dokter dan spesialis penyakit dalamnya di Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya. Lalu beliau melanjutkan program Magister Manajemen di Fakultas Pascasarjana Universitas Bina Dharma Palembang. Beliau merupakan Fellow of Indonesian Internal Medicine dan telah menyelesaikan S3-nya dalam bidang ilmu kedokteran di Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Saat ini, beliau tengah menempuh pendidikan subspesialis di bidang endokrin, metabolik, dan diabetes di Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Juga beliau adalah salah satu dokter spesialis penyakit dalam di RSAL Dr. Ramelan, Surabaya. Ya, bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan pertanyaan, nanti kami persilahkan untuk mencantumkan pertanyaannya di kolom chat. Setelah ini kita langsung saja dengarkan materi yang pertama dari Dr. Libriansyah. Kepada Dr. Libriansyah, saya persilakan. Terima kasih Dr. Ega, terima kasih teman-teman dari Kalbe, Bapak Ibu semua yang saat ini sempat hadir. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan saya selalu berdoa semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kurang suatu apapun. Izin saya untuk share screen, apakah layar saya sudah ada? Sudah, Dok. Sudah, Dokter. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Hari ini saya mendapat tugas dari teman-teman untuk membawakan kenali, cegah, dan pantau diabetes di era new normal dalam acara extraordinary dari cangkruan sehat ala Dr. Libriansyah. Kalau kita melihat daripada judul ini, maka saya izinkan saya juga untuk melakukan perubahan sedikit dengan menyingkat judulnya menjadi serba-serbi diabetes. Ini adalah CV saya, tadi telah dibacakan, dan saya adalah dokter spesialis penyakit dalam di Rumah Sakit Angkatan Laut Dr. Ramelan di Surabaya. Outline atau panduan dalam penyajian kita kali ini adalah definisi dan diagnostik, kemudian kita akan membahas tentang pengelolaan dan pencegahan daripada diabetes itu sendiri. Secara definisi dikatakan bahwa berasal dari bahasa Yunani, diabetes itu diartikan sebagai sebuah pancuran atau berkemih, dan mellitus itu diartikan sebagai madu atau gula. Dulu awalnya sebelum orang mengetahui penyakit ini,
didapatkan bahwa banyak sekali orang yang habis berkemih malam hari, itu kemudian air seninya dilihat pada siang hari, itu dikerubutin semut. Sehingga di Indonesia dikenal penyakit ini atau kondisi ini sebagai kencing manis atau kencing gula. Berdasarkan konsensus pengelolaan dan pencegahan diabetes mellitus tipe 2, karena yang terbanyak itu adalah tipe 2 di Indonesia, itu di tahun 2019 dikatakan bahwa, saya agak pelan-pelan membacanya ini agar kita semua mengerti, diabetes itu merupakan suatu kelompok penyakit metabolik. Artinya apa? Metabolik artinya tidak hanya berhubungan dengan proses karbohidrat, kalau bapak-bapak, ibu-ibu kenal semua. Jadi itu juga terjadi gangguan pada metabolik dari protein dan lemak. Kondisi ini bersifat kronik progresif. Kronik artinya tidak ada orang diabetes itu yang datangnya mendadak. Tidak ada. Jadi diabetes itu datangnya adalah dari bulan, tahun, bahkan beberapa tahun baru dia nampak. Dan itu kejadian daripada diabetes. Kemudian dia bersifat progresif. Progresif ini artinya dia maju terus untuk mencapai apa yang disebut dengan komplikasi diabetes. Nah, disinilah letaknya kita. Kalau orang sudah kena diabetes, diharapkan bahwa progresivitas atau kemajuan daripada penyakit ini dapat kita lambatkan atau kita cegah, dan ditandai dengan hiperglikemia. Macam-macam bagaimana cara kejadian daripada diabetes, dan para ahli telah menemukan berbagai macam metabolisme yang ada, berbagai macam patogenesis yang ada. Dulu dikatakan bahwa hanya 3 organ yang terlibat, yaitu pankreas, otot, dan hati. Kemudian berubah menjadi 5 organ, berubah lagi menjadi 8 organ. Dan sekarang mekanismenya adalah 11 organ yang dikenal sebagai egregious 11. Ini penting diketahui oleh bapak-bapak dan ibu-ibu semua, karena inilah dasar, mekanisme inilah dasar yang sekarang menjadi panduan bagi para dokter untuk melakukan pengobatan. Jadi jangan sampai ada nanti satu obat, oh ini obat ini cocok sehingga bisa diberikan kepada orang lain juga. Itu belum tentu. Jadi satu obat cocok untuk satu orang, belum tentu cocok untuk orang yang lain. Saya akan pelan-pelan. Pertama dari pankreas. Pankreas itu ada 2 sel yang utama, yaitu sel beta dan sel alfa. Sel beta itu penghasil insulin. Kalau seandainya terjadi kerusakan, itu yang selama ini diketahui oleh kita semua, maka akan menyebabkan insulin itu berkurang terbentuknya, terjadilah apa yang disebut dengan hiperglikemia dan diabetes. Ada sel lain yang disebut dengan sel alfa. Sel alfa ini adalah justru sel yang menyebabkan terjadinya sekresi glukagon atau berlawanan dengan sekresi insulin tadi, sehingga langsung dia menyebabkan hiperglikemia. Proses yang lain yang perlu kita ketahui adalah apa yang disebut dengan proses pemecahan atau lipolisis daripada sel-sel lemak. Sel lemak ini jangan dibayangkan seperti sel yang selama ini ada, yang diketahui dari reklame, ada alat yang diletakkan di perut, kemudian digoncang-goncang, jadi lemaknya pecah sehingga itu bisa dibuang. Tidak. Sel lemak ini adalah sel hidup, dan dia menghasilkan berbagai macam zat-zat, baik itu zat yang baik maupun zat yang tidak baik pada tubuh kita. Pemecahan lemak ini berbanding dengan karbohidrat, 1 gram lemak itu kekuatannya adalah 4 kali lebih tinggi daripada pada 1 gram pemecahan daripada karbohidrat. Kemudian yang keempat adalah otot. Otot ini kenapa? Di sini adalah simpanan glikogen atau pemecahan-pemecahan glukosa untuk dipakai sebagai alat gerak. Tetapi karena orangnya malas dan sebagainya, sehingga menyebabkan terjadinya peningkatan atau penumpukan daripada gula itu dan masuk ke dalam peredaran darah. Hati ini adalah fungsi yang berperan penting, di mana di situ hati ini adalah tempat tersimpannya glikogen, dan dia bisa memproduksi gula dengan memecah glikogen menjadi glukosa. Posisi ini, posisi 3, 4, 5 bersamaan dengan otak, ini adalah posisi apa yang disebut dengan sedentary life. Atau tanda kutipnya, mohon perkenan maaf saya biar kita jelas, ini adalah posisi di mana kita dalam posisi malas-malesan. Kemudian yang ketujuh adalah mikrobiota di usus besar. Nah, makanya mikrobiota di usus besar ini sangat penting
untuk memetabolisme daripada karbohidrat kompleks, dan ini sangat baik. Inilah sehingga gambaran sekarang apa yang Anda makan itulah jenis kesehatan yang ada di dalam diri kita. Kemudian yang ke-8 itu adalah usus halus untuk tempat penyerapan. Yang ke-9 yang menjadi kagetan kita dalam tahun 2000-an ke atas ini adalah fungsi ginjal. Diketahui bahwa fungsi ginjal ini rupanya 80% metabolisme karbohidrat berada di ginjal. Jadi sayangi ginjal kita ini, dan sayangi betul ginjal ini jangan sampai terjadi kerusakan akibat komplikasi daripada hiperglikemia. Banyak sekali pasien yang berobat ke saya atau berobat ke kita itu kemudian mengatakan bahwa, dok, saya dulu itu gula darahnya tinggi sekali, dok, sampai 300-an lebih, tetapi sekarang sudah bagus, dok. Nah, coba kita cek ginjalnya dan kita cek hatinya. Nah, ditakutkan adalah mereka itu sudah mengalami apa yang disebut dengan kerusakan pada ginjal. Nah, kemudian yang selanjutnya itu adalah lambung, dari mekanisme pengosongan lambung, dan terakhir yang hangat pada masa sekarang ini yang berhubungan dengan kondisi sekarang ini COVID itu adalah sistem imun, karena sistem imun ini juga mempengaruhi daripada hiperglikemia. Jadi ini sengaja saya pelankan dan sengaja saya jelaskan, jangan sampai nantinya kita dalam pengobatan dan penata laksanaan diabetes kita, kok saya sudah pakai obat ini, sudah pakai insulin, sudah pakai ini, kok masih tinggi. Jangan-jangan salah satu daripada mekanisme ini tidak kita perhatikan. Boleh didiskusikan dengan dokternya nanti kalau seandainya sulit sekali dalam mengatur kadar gula darah. Ini adalah klasifikasi berdasarkan Perkeni tahun 2019. Ada tipe 1, tipe 2 yang terbanyak, diabetes gestasional atau diabetes pada kehamilan, dan tipe spesifik lainnya. Jadi, tidak ada pembagian diabetes berdasarkan diabetes basah atau diabetes kering. Dari seluruh persatuan endokrinologi di dunia. Bagaimana cara kita mengetahui kita ada tidaknya diabetes? Sebenarnya kita mengetahuinya agak sulit kalau kita melihat dari gejala. Dan kalau gejala ini sudah ada, maka artinya diabetes kita itu sudah berlanjut. Artinya dalam tahap yang tidak baru lagi. Dikenal ada 3 poli sebagai keluhan klasik. Poli itu berarti banyak. Itu adalah polidipsi, orangnya banyak minum terus karena terasa haus, kemudian poliuri, banyak sekali berkemih, sering kencing, terutama pada malam hari, kadang-kadang terbangun 2 atau 3 kali di malam hari, itu harus waspada. Kemudian polipagi, banyak makan karena rasa lapar yang terus-menerus. Di samping itu didapatkan adanya keluhan-keluhan tambahan yang seperti ini. Nah, keluhan-keluhan seperti ini kadang-kadang sulit kita deteksi atau sulit dirasakan. Kalaupun sudah terasa, berarti itu sudah berlanjut. Para ahli memutuskan bahwa untuk diagnosis daripada diabetes ini, maka dilihat kadar gula darah. Kadar gula darah yang seperti apa? Ada 2 patokan. Pertama adalah kadar gula darah puasa, yaitu lebih dari 126, atau kadar gula darah dengan beban, yaitu setelah makan atau dengan pengetesan di laboratorium, itu lebih dari sama atau lebih dari 200. Ini ditegakkan sebagai satu diabetes. Ada pemeriksaan yang tidak dipengaruhi oleh posisi sudah makan atau belum pada saat pemeriksaan, yaitu dengan pemeriksaan HbA1c. Saya kira para penderita diabetes atau dikenal dengan diabetisi, itu kita semua mengetahui apa yang disebut dengan HbA1c. Tetapi ini yang menjadi catatan yang perlu diperhatikan bersama, apa yang disebut dengan prediabetes. Prediabetes ini dalam arti kata mudahnya itu adalah orang yang sebenarnya tidak lagi normal kadar gula darahnya, tetapi belum masuk dalam diabetes. Angkanya adalah HbA1c 5,7 sampai 6,4 dan kadar gula darahnya 100 sampai 125. Kenapa ini penting? Karena prediabetes ini angka kejadian komplikasinya juga hampir sama kejadiannya dengan diabetes, tetapi dia lebih lamban.
kejadian komplikasinya itu lebih lamban daripada manakala itu terjadi diabetes. Dan orang dengan pre-diabetes ini bisa menjadi diabetes itu 10 kali lipat daripada orang yang tidak atau orang normal yang tidak mengalami gejala diabetes. Untuk pemeriksaan, karena pemeriksaan yang mahal HbA1c, mohon kepada kita semua ditanyakan kepada laboratoriumnya apakah ini sudah standar NGSP atau belum. Karena kenapa? Ini sangat penting. Sering sekali kita mendapatkan bahwa pasien-pasien itu melakukan pemeriksaan di laboratorium-laboratorium yang tidak standar, sedangkan HbA1c ini adalah sebagai bahan kita untuk diagnostik dan sebagai bahan kita untuk mengetahui kemajuan terapi, ini tidak dapat kita pakai karena dia tidak terstandar NGSP. Jadi ditanyakan karena pemeriksaan ini pemeriksaan yang mahal. Selanjutnya yang perlu diperhatikan, mohon perkenan kepada kita semua, para diabetisi. Kenapa saya menyatakan bahwa kita semua, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, bahwa saya ini adalah seorang penderita diabetisi dan saya mengetahui saya diabetes itu tahun 2006. Sampai sekarang, alhamdulillah, HbA1c saya itu selalu di bawah 6 karena keteraturan dalam proses. Dan keluarga saya itu banyak yang kena diabetes. Alhamdulillah orang tua saya sekarang umurnya baru 94 tahun dan ibu saya baru 90 tahun. Jadi kita santai saja dengan posisi ini. Sehingga kita harus mengetahui apa yang disebut dengan kelompok risiko. Apa itu? Orang-orang yang kurang aktivitas. Orang-orang yang kurang aktivitas. Saya katakan di sini saya pilih bahasa aktivitas ya, bukan bahasa olahraga. Karena saya juga pernah mendapatkan pasien yang mengatakan bahwa Pak, banyak-banyak olahraga, saya yang salah menyebutnya olahraga, rupanya dia adalah atlet nasional. Sesudah saya tanya, tetapi kenapa kadar gula darahnya tinggi terus ya? Saya pikir apa salah makan atau bagaimana? Rupanya dia atlet nasional untuk bidang bridge. Jadi itu tidak masuk dalam kategori aktivitas yang dimaksudkan dengan aktivitas diabetes. Kemudian first degree relative. Apa ini? Orang dengan faktor keturunan. Jadi kalau orang tuanya ada diabetes, maka hati-hati. Kita anaknya itu harus hati-hati. Atau saudaranya itu ada yang kena. Nah, jadi itu akan menjadi kelompok risiko yang bisa menjadi 4-6 kali lebih tinggi daripada dibandingkan orang yang tidak punya. Kemudian etnis tertentu, alhamdulillah di Indonesia, untuk Asia sepertinya etnis tertentu ini tidak ada. Lalu riwayat persalinan bayinya lebih dari 4 kg, untuk Indonesia itu 3,8, ada riwayat hipertensi baik sistolik maupun diastolik, lalu profil lipidnya atau profil lemaknya HDL di bawah 35 dan trigliserid di atas 250. Ini penting, jadi saya lebih ingin kepada bapak-bapak, ibu-ibu untuk tidak melihat total kolesterol, tetapi yang penting itu adalah HDL dan trigliserid. Kemudian wanita-wanita dengan riwayat PCOS, artinya wanita yang cenderung gemuk, mungkin dia sudah menikah tetapi sulit untuk dapat anak, itu hati-hati apakah dia masuk dalam PCOS atau tidak. Kemudian riwayat prediabetes, obesitas ini adalah terutama obesitas sentral, yaitu paling mudah itu saya menanyakan ukuran celana yang dipasang di pinggang ya, bukan dipasang di panggul. Ukuran celana itu ukurannya berapa. Kalau sudah untuk bapak-bapak yang sudah 33 mendekati 34, hati-hati itu masuk dalam kategori obesitas untuk Asia. Kemudian adanya riwayat penyakit jantung. Ini berdasarkan dari Kementerian Kesehatan di tahun 2019 pada saat memperingati Hari Diabetes Sedunia, dikatakan bahwa Riskesdas atau riset kesehatan dasar di Indonesia pada penduduk umur 15 tahun ke atas yang dilakukan pemeriksaan kadar gula darah, ya, ada dua kata kunci utama, umur 15 tahun ke atas, dilakukan pemeriksaan kadar gula darah, didapatkan tahun 2013 6,9 dan naik menjadi 8,5%. Penduduk yang di atas 15 tahun tersebut didiagnostik sebagai diabetes. Kenapa ini saya tekankan? Coba bayangkan umur yang 16 tahun, 17 tahun mungkin banyak yang tidak pernah dilakukan pemeriksaan kadar gula darah. Nah, sedangkan yang umur yang diperiksa saja sudah dapat
sebegini angkanya. Jadi banyak sekali orang yang menderita diabetes. Dan kenapa pula kita lantas sepertinya terlalu sibuk dengan posisi diabetes mellitus ini? Ada apa? Rupanya berdasarkan WHO tahun 2014, komplikasi kronis diabetes itu adalah menyebabkan 25 kali kebutaan lebih tinggi dibandingkan dengan orang yang tidak ada diabetes. Stroke 2 kali lipat pada orang yang diabetes. Serangan jantung 2 kali lipat. Lalu ginjal 17 kali lipat dan amputasi 15 kali lipat dibandingkan dengan kondisi yang lain. Dan yang ini yang jarang dilaporkan, tetapi ini sebenarnya mengganggu karena banyak yang tidak mau melaporkannya atau mengeluhkannya kepada dokter karena mungkin malu dan sebagainya, adalah apa yang disebut dengan impoten. Armstrong, peneliti dari Amerika, itu pada majalah diabetes tahun 2013 mengatakan bahwa komplikasi diabetes khususnya untuk amputasi terjadi dalam setiap 20 detik. Bayangkan saya sudah bicara mungkin sudah mendekati 15 menit atau 10 menit begini, sudah berapa banyak kaki yang diamputasi akibat komplikasi diabetes. Dan Armstrong juga melaporkan bahwa setiap 7 detik orang meninggal akibat komplikasi diabetes. Menurut saya ini sangat tinggi. Dan tahun 2014 alhamdulillah terjadi perbaikan. WHO menyatakan kalau Armstrong tadi tahun 2013 setiap 7 detik, WHO menyatakan bahwa tahun 2014 setiap 10 detik. Dan ini belum berubah dari IDF yang sekarang. Paling-paling berubah menjadi 12 atau 13 detik. Jadi main detik orang meninggal karena komplikasi diabetes. Kenapa ini kok tidak mengejutkan bagi kita? Karena tadi berdasarkan definisi yang diungkapkan tadi bahwa ini bersifat kronik. Kronik itu artinya memakan waktu yang begitu lama. Sehingga tanda kutip, mohon perkenan maaf, mungkin saya mengistilahkannya, kita sepertinya siap. Jadi kalau si A itu meninggal, oh iya, kapan? Tadi, barusan. Oh iya, karena dia sudah kena diabetes. Sudah lama dia kena diabetes, sudah dia berada di tempat tidur terus. Artinya orang sudah siap. Nah, beda dengan kondisi-kondisi yang sifatnya akut atau dadakan. Kemudian, tujuan pengelolaan daripada diabetes itu adalah tujuan jangka pendeknya menghilangkan keluhan, mempertahankan rasa nyaman. Tujuan jangka panjangnya mencegah penyulit kalau sudah terjadi diabetes, artinya jangan sampai terjadi komplikasi baik pada pembuluh darah besar maupun pembuluh darah kecil dan pada saraf-sarafnya. Ini banyak sekali kejadiannya. Tujuan akhirnya adalah bagaimana kita menurunkan angka kesakitan, terutama komplikasi. Yang kedua, menurunkan angka kematian. Sekali lagi bahwa ini berhubungan dengan keilmuan, bukan berhubungan dengan memang sudah ajalnya seseorang untuk meninggal pada waktunya. Sasaran pengendalian, mohon perkenan kepada kita semua, tolong dihafalkan bahwa gula darah puasa itu adalah 80-130 untuk sasaran pengendalian. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu sudah mengalami diabetes, maka sasaran gula darahnya itu 80-130. Kalau bisa di bawah 110. Jadi antara 80 sampai 110. HbA1c-nya itu di bawah 7. Tetapi sebaiknya itu di bawah 6,5 untuk orang-orang yang tanpa gejala yang lain, itu sebaiknya 6,5 ke bawah. Makanya ini saya tulis atau ditulis oleh ADA, America Diabetic Association atau PERKENI, itu dikatakan ini sifatnya individual. Di samping dengan yang lain, tekanan darah, ini berat badan, kemudian profil kolesterolnya seperti ini. Jadi itu boleh disampaikan. Kenapa sih butuh atau sangat dipentingkan penurunan kadar gula darah atau pengaturan kadar gula darah? Dalam hal ini dilihat dari HbA1c. Rupanya penelitian yang dilakukan oleh Sterton tahun 2003 mengatakan bahwa setiap penurunan 1% saja HbA1c
dapat mencegah terjadinya amputasi 43%, stroke 12%, serangan jantung 14%, terjadinya gagal jantung atau orang sesak itu 16%, dan katarak tidak terjadi menjadi 19%, dibantu hanya 1% saja. Artinya dari kondisi ini maka kita harus betul-betul mencoba untuk mengelola diabetes kita ini, kadar gula darahnya menjadi kadar gula darah yang normal. Selanjutnya adalah ke pengelolaan. Pengelolaan saya ambil langsung dari Perkeni tahun 2019. Perkeni adalah Persatuan Endokrinologi yang mengurusi tentang diabetes ini di tahun 2019, dan ini adalah organisasi resmi satu-satunya di Indonesia. Pertama itu adalah modifikasi gaya hidup. Bukannya kita bergaya, tetapi modifikasi gaya hidup sehat. Ini yang jadi patokan. Sedangkan untuk di bawahnya adalah pemeriksaan HbA1c dengan obat-obatan, ini kita serahkan kepada dokternya. Tetapi untuk kita pada saat ini, bagaimana caranya kita memodifikasi gaya hidup menjadi gaya hidup yang sehat ini. Ada beberapa langkahnya nanti. Jadi ini adalah pilar penaktalaksanaan diabetes. Pertama adalah pengaturan pola makan. Yang kedua, latihan atau aktivitas fisik. Yang ketiga, modifikasi gaya hidup tadi adalah menghindari stres. Lalu, penggunaan obat-obatan penurun kadar gula darah, lalu penggunaan obat-obatan untuk mengontrol faktor risiko yang lain, ini adalah jatahnya dokter. Jadi 1, 2, 4 ini itu adalah bagaimana kita melakukannya dan dapat dilakukan pada diri kita masing-masing. Ini adalah pengaturan makan. Jadi orang diabetes itu pada prinsipnya sama dengan orang masyarakat umum biasa. Saya tidak mau kalau saya diberi makanan yang tidak enak atau tidak seimbang. Karena saya harus makan yang enak, saya harus segar. Jadi bagaimana pedoman keseimbangan gizi ini dapat kita berikan atau dapat kita lakukan kepada orang diabetes. Prinsipnya adalah, saya tulis di sini ada penekanan. Pertama, apa yang disebut dengan tepat jadwal. Jadi ini bukan hanya slogan, tepat jenis dan tepat jumlah. Nah, kita bahas satu-satu. Apa yang disebut dengan tepat jadwal atau tepat pemberiannya? Kita bagi atas 3 makan utama, 3 makan besar, dan 2-3 makan kecil atau selingan. Kalau kita menggunakan posisi ini, maka kita anggap jaraknya makan itu sebenarnya tidak jauh-jauh amat ya. Makan itu jaraknya hanya sekitar 3 jam sekali, kita sudah makan. Bagaimana itu? Pertama, jam 6 sampai jam 7. Bukannya jam 6, jam 7 sampai jam 7 ini kita makan terus, bukan. Tetapi di antara jam-jam ini, kalau kita mulai dari jam 6 nanti makan siangnya jam 12, seperti itu. Ya. Kemudian diselingi dengan makanan-makanan selingan setiap 3 jam. Nah, jadwal ini menyesuaikan dengan kondisi kita. Kalau kita bangunnya jam 7, ya kemungkinan besar ya kita makannya jam 8. Dan ini juga diundur. Tetapi kenapa nanti kita sangat penting untuk mulai makan itu jam 7, karena itu juga metabolismenya itu akan menjadi lebih enak dan kita tidak akan lupa untuk sarapan pagi. Karena sarapan pagi ini disinyalir dari berbagai penelitian itu dicatatkan bahwa orang dengan sarapan pagi yang baik akan mendapatkan aktivitas yang lebih baik, hasil dari aktivitas yang lebih baik pada kehidupan sepanjang harinya. Kemudian ini tepat jenis. Sama dengan yang lain, ada yang disebut dengan sumber tenaga, ada yang disebut dengan lemak, ada yang disebut dengan sumber pembangun atau protein, dan ada yang disebut dengan zat pengatur atau vitamin dan mineral. Tetapi khusus untuk tenaga, karbohidratnya gunakanlah karbohidrat kompleks. Apa itu? Ya padi-padian, dalam hal ini beras, mau beras hijau, beras kuning, beras merah, atau beras putih, itu sama sebenarnya indeksnya. Nanti Dr. Adeline mungkin bisa menjelaskan. Di samping 3J tadi,
Dia tambahan adalah bagaimana cara mengelola dan memasaknya. Nah, jadi sama antara beras kuning, beras hijau dan beras merah itu sama, indeks glikemiknya sama. Kemudian zat pembangun. Zat pembangun ini banyak sekali. Dok, mahal banget dok kalau kita harus makan daging atau unggas terus. Ya udah, kita pilih. Kita negara kita ini kaya. Di situ ada kacang-kacangan, biji-bijian, tempe, tahu itu merupakan sumber protein yang sangat baik. Kemudian lemak. Pilihlah, lemak itu ada dua, lemak yang baik dan lemak yang jahat. Pada prinsipnya adalah dalam kita memasak karena terus terang saya ini juga senang memasak. Jadi dalam memilih lemak, dalam memilih minyaknya itu kita gunakanlah minyak yang tepat. Artinya kalau untuk menggoreng ya kita gunakan minyak goreng. Jangan kita gunakan margarin. Tapi kalau kita menggoreng ya gunakan minyak goreng. Dan minyak goreng itu hendaknya dipakai sekali saja. Kalau sudah dipakai ya sudah, nggak usah digunakan untuk yang lain. Kalaupun kita numis ya gunakan minyak yang sedikit saja atau minyak gorengnya yang sedikit saja, jangan banyak sehingga itu tidak terbuang atau karena sayang sehingga dipakai untuk masak-masakan yang lain. Saya kira seperti itu ya untuk tepat jenis. Kemudian ini untuk tepat jumlah. Tepat jumlah ini karbohidrat misalnya 45-65% daripada jumlah energi yang ada. Di dalam penelitian yang baik yang dilakukan oleh WHO maupun penelitian yang dilakukan oleh Indonesia sendiri dikatakan bahwa rata-rata jumlah karbohidrat masyarakat Indonesia berkisar antara 73 sampai 75% dari komposisi makannya. Sangat jauh berarti kan dari komposisi ini. Jadi memang kita itu selalu sering makannya serba besar. Kalau tadi ada 3 makan besar, kalau kita makannya besar semua. Pagi nasi goreng, kemudian jam 9, jam 10 nanti ada lontong balap atau bakso, ya itu besar-besar semua. Nah, sedangkan pada teorinya itu dikatakan bahwa jenisnya tadi untuk selingan itu biasanya menggunakan memakai buah-buahan dan sayur-sayuran. Nah, ini adalah buku yang mungkin bisa Bapak-Bapak Ibu semua download karena kalau sudah bisa mengikuti Zoom seperti ini, artinya paling tidak kita punya gadget yang baik gitu ya. Bisa mendownloadnya apa yang disebut dengan buku daftar bahan makanan penukar yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan. Nah, inilah golongannya. Baik itu golongan 1 sampai golongan ke-8. Bisa kita tukar. Saya males makan nasi sekarang. Hari ini saya mau tukar dengan roti tawar. Berapa banyak itu ada perhitungannya nanti. Dan tabelnya mudah sekali kita untuk melihatnya. Saya bosan makan daging terus. Masa saya setiap pulang dari kerja dikasih sop buntut, dikasih daging terus. Ya sudah, saya pengen mengganti dengan protein nabati. Berapa besar tempe, tahu atau kacang-kacangan yang bisa kita makan. Ada semua di dalam ini dan itu mudah tabelnya. Saya tidak hafal, tapi saya mempunyai tabel-tabel ini. Kemudian yang selanjutnya adalah latihan fisik. Latihan atau aktivitas fisik. Saya sengaja gambarkan orang dengan lari karena inti daripada latihan fisik untuk orang-orang diabetes itu dikenal sebagai 5 singkatan yang disebut sebagai CRIBE. CRIBE ini continuous. Continuous ini artinya misalnya kita sudah menetapkan kita untuk latihan, kan dalam latihan itu kan 20 sampai 30 menit untuk lari kecil atau jalan cepat atau kalau bersepeda itu sampai 1 sampai 2 jam 3 kali seminggu, 3 atau 4 kali seminggu. Yang disebut dengan continuous ini, misalnya kita melakukan lari kecil itu dalam 20 menit itu jangan berhenti-berhenti. Kalaupun kita jalan cepat ya jangan berhenti-berhenti. Jadi saya mencontohkan misalnya kalau bukan dalam posisi COVID seperti sekarang ini, kita jalan-jalan ke mall. Jadi mulai dari lantai 1, lantai 2, lantai 3, kita jalan terus, kita kelilingi. Itu sudah sebuah kontinu. Jangan berhenti-berhenti. Nanti ada toko berhenti. Bapaknya yang stres nanti. Nah, jadi pada ibu-ibu ya seperti itu. Continuous jalan terus itu. Kemudian ritme. Ritme ini berirama.
misalnya senam, kemudian lari kecil, jalan cepat, lalu berenang, berarti tidak cocok pada orang dengan diabetes itu dia bermain badminton, bermain basket, itu tidak cocok. Karena itu tidak ritme. Kadang-kadang harus ngebut, kadang-kadang harus berhenti. Bola kaki itu tidak cocok. Bersepeda boleh nggak, Dok? Boleh, goes berboleh. Tetapi dalam suasana sekarang mesti kita tetap menjaga protokol kesehatan. Kemudian interval. Interval ini kadang-kadang kalau kita bersepeda itu kalau sedang naik apa namanya tuh naik bukit sedikit ya tanjakan sedikit kita melakukan kekuatan. Kemudian kalau turun agak-agak santai. Itu sama kalau kita lari-lari kecil itu kadang-kadang kita di awalnya pelan, kemudian agak cepat sedikit, kemudian menurun sedikit kecepatannya itu namanya interval. Progresif, makin lama ya makin meningkat. Misalnya kalau minggu ini saya hanya bisa jalan cepat itu seperempat lapangan bola, ya 2 minggu yang akan datang menjadi setengah lah begitu. Kemudian 1 bulan atau 2 bulan menjadi 1 lapangan bola. Saya kira seperti itu yang disebut dengan progresif. Endurance ini artinya dia orang-orang dengan aktivitas pada diabetes harus mengeluarkan tenaga atau energi untuk kesehatan jantung dan ototnya sendiri. Jadi tidak boleh yang disebut dengan aktivitas atau olahraga tadi dengan olahraga bridge itu enggak masuk, olahraga catur enggak masuk dalam kategori olahraga yang dipilihkan untuk para penderita diabetes. Selanjutnya adalah obat-obatan penurun kadar gula darah. Karena diabetes ini adalah boleh dikatakan karena belum dapat disembuhkan, obat-obatan ini mungkin akan kita pakai seumur hidup. Mohon perkenan kepada bapak-bapak, ibu-ibu semua, kepada rekan-rekan semua, kepada saudara-saudaraku semua, untuk menghafalkan tipe daripada obat-obat, baik itu obat yang diminum atau per oral, ini tabelnya, maupun obat-obat yang diinjeksikan. Apa yang dihafalkan itu? Waktunya, kemudian dosisnya, dan nama obatnya apa saja. Ini penting untuk kita nanti mengevaluasi dan boleh didiskusikan dengan dokternya. Jadi saya kira itu ya, kita mudah-mudahan kita hafal semua ini obat-obatannya. Kita sudah tahu semua obat-obat tipe-tipe obat-obat ini. Suntikan itu ada insulin dan ada GLP-1 sekarang atau kombinasi daripada insulin dan GLP-1. Kemudian hindari stres. Saya mempunyai pola tersendiri untuk menjawab hindari stres ini dengan apa yang disebut dengan 5S. Tetapi sebelum kita melaksanakan semua mulai dari olahraga, pola makan, dan pola menghindari stres ini dengan singkatan yang disebut dengan BNI. Apa itu? Batasi, nikmati, dan imbangi. S yang pertama itu senyum. Ya, kita berbataslah, tahu tempatlah kita di mana kita harus tersenyum. Jangan kita senyum terus, itu tidak baik. Kemudian lakukan senandung. Senandung itu apa? Yang paling berat itu adalah pada saat aktivitas kita di kamar mandi. Boleh kita membahagiakan diri kita dengan bersenandung, tetapi tidak berlama-lama di kamar mandi. Nah, begitu. Bersenandung kita boleh. Karena ini menghasilkan endorfin yang lebih tinggi dari senyum. Endorfin itu apa? Zat untuk kita bahagia. Kemudian yang selanjutnya adalah yang lebih tinggi sedikit penghasil endorfinnya adalah sport atau olahraga. Olahraganya adalah olahraga yang Craig tadi. Olahraga bahagia, bukan olahraga prestasi. Kemudian yang lebih tinggi lagi adalah tumbuhkan rasa kasih sayang. Kepada siapa? Kepada siapa saja. Kepada apa saja. Sehingga ini akan menyebabkan lebih meningkatnya zat-zat endorfin dan menyebabkan penghindaran terhadap stres itu menjadi lebih baik. Dengan kasih sayang ini mungkin kita ada hobi. Lakukan hobi itu dengan cara yang baik. Kemudian nikmati hobi itu. Lalu jangan marah-marahan terus, karena itu penghasil adrenalin dan serotonin yang tinggi dapat menyebabkan terjadinya serangan jantung dan sebagainya. Yang kelima, itu tingkatkan spiritual, lakukan sholat, sembahyang, dan sebagainya. Inilah untuk pola yang saya himpun untuk kita lakukan bagaimana cara salah satunya menghindari stres.
Kemudian yang terakhir adalah jangan lupa apa yang disebut dengan obat-obat faktor risiko lain. Misalnya ada hipertensi, obati hipertensinya. Gangguan jantung, obati gangguan jantungnya. Ada asma, obati asmanya. Laporkan obat-obat tersebut. Kenapa? Karena obat-obat tersebut bisa mempengaruhi kondisi kadar gula darah kita atau bisa bertabrakan dengan obat-obatan yang akan diberikan sebagai obat-obat daripada diabetes tadi. Saya kira demikian yang dapat saya sampaikan. Insya Allah kita akan bahagia manakala kita mengikuti program Cangkruan Sehat ala Dr. Libriansyah dan kita lebih mengenal dengan apa yang disebut dengan diabetes. Ya, demikian. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih, Dr. Ega. Ya, baik. Terima kasih pemaparan materinya, Dr. Libriansyah. Sangat jelas, lengkap, dan benar-benar merangkum tentang apa-apa yang perlu kita ketahui tentang diabetes. Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan materi yang kedua. Materi kita yang kedua ini berjudul New Normal Bersama Dia, Gula Darah Terjaga, Turunkan Resiko Komplikasi Diabetes, yang akan dibawakan oleh Dr. Adeline Devita. Dr. Adeline Devita adalah dokter lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Tarumanegara. Saat ini beliau bekerja sebagai Medical Marketing Manager di Kalbe Nutritionals. Kita sapa saja pemateri kita yang kedua. Selamat sore, Dr. Adeline. Halo, selamat sore, Dr. Ega, selamat sore, Dr. Libri, dan juga Bapak Ibu semua. Baik, langsung saja kita akan dengarkan materi yang kedua. Kepada Dr. Adeline, saya persilakan. Saya sudah share untuk materinya, apakah sudah nampak, Dr. Halo, Dr. Ega, materi saya sudah nampak? Sudah terlihat, Dokter? Oke, baik. Sebelumnya, tadi sudah merefer kepada materi yang sudah disampaikan secara detail dan komprehensif oleh Dr. Libri, dan juga masih dalam rangka mungkin World Diabetes Day yang selalu jatuh pada tanggal 14 Desember. Dan awareness dari diabetes, jadi untuk orang-orang yang belum mengalami diabetes ataupun orang-orang yang memiliki keluarga yang mengalami diabetes, atau bahkan mungkin orang yang tadi belum mengalami diabetes tapi cenderung memiliki riwayat keluarga dan juga ingin menjaga kesehatannya supaya tidak menjadi diabetes di masa yang mendatang. Oleh karena itu, hari ini tadi sudah dijelaskan secara detail oleh Dr. Libri mengenai patofisiologi dan juga kira-kira riwayat yang seperti apa, beberapa tipe dari penyakit diabetes, dan serta juga tips-tipsnya sudah disampaikan. Saya akan sedikit meng-highlight mengenai nutrisi, di mana topik yang saya highlight pada hari ini yaitu New Normal Bersama Dia, nutrisi optimal diabetesi, jaga gula darah, turunkan resiko komplikasi diabetes di era COVID-19. Dan tadi juga Dr. Libri sudah sampaikan dengan begitu detail mengenai imunitas juga di era pandemi COVID-19 ini. Jadi tidak hanya pasien-pasien diabetes yang akan meningkatkan resiko terjadinya komplikasi dan juga terjadinya penyakit COVID-19. Ada beberapa penyakit-penyakit kronis yang sebenarnya berdasarkan referensi dari CDC dan WHO, yaitu orang-orang yang berpotensi lebih tinggi untuk terpapar COVID-19 seperti penyakit jantung dan hipertensi, tadi yang sudah dibahas secara detail yaitu penyakit diabetes, penyakit paru, dan orang-orang yang sudah usianya lanjut. Itu usia yang semakin beriring bertambahnya, ini akan juga mempengaruhi dari imunitas. Lalu berikutnya kita akan membahas mengenai fakta dari diabetes mellitus tadi, yang sudah dijelaskan juga nih sebenarnya oleh Dr. Libri, bahwa diabetes mellitus ini belum bisa disembuhkan, namun bisa dicegah, juga dapat dikendalikan supaya dapat meminimalisir terjadinya komplikasi diabetes, yang tadi juga sudah dijelaskan detail oleh Dr. Libri. Tetapi kita sebagai orang-orang yang masih sehat, kita bisa lihat bahwa sebenarnya kita harus mengetahui lebih dari 80% kasus diabetes ini sebenarnya bisa dicegah.
yang tadi dijelaskan secara detail oleh Dr. Lili, pastinya dengan memodifikasi gaya hidup dapat menurunkan faktor resiko, serta juga melakukan pola hidup yang sehat dengan pola makan yang baik, serta aktivitas fisik tadi, CRIPE atau CRIBE tadi yang sudah dijelaskan juga. Lalu juga jangan lupa nih yang mungkin agak cukup sering terlupakan untuk orang-orang yang sehat, bahwa sekitar 50-80% orang yang dengan prediabetes tidak sadar akan kondisinya. Dan merefer kepada kondisi 19 di saat ini, bahwa potensi tertular antara penyandang diabetes atau diabetesi dan bukan penyandang diabetes ini sama sebenarnya, tetapi konsekuensi dari komplikasinya ini berbeda. Ini berdasarkan dari source Perkeni, yaitu perkumpulan dokter-dokter endokrin, dokter-dokter yang mengurusi tentang diabetes di Indonesia. Dan klasifikasi dari diabetes ini sebenarnya tipe 2 tadi adalah sekitar 90% yang terbanyak dan berhubungan dengan riwayat keluarga, tetapi mayoritas mungkin sekitar lebih dari 80% ini akibat dari gaya hidup. Sehingga ketika kadar gula darah dari pasien diabetes ini tidak terkontrol akan menyebabkan terjadinya komplikasi. Komplikasi ada yang jangka pendek, ada yang jangka panjang. Namun umumnya yang sangat ditakuti oleh para diabetesi yaitu adalah komplikasi mungkin yang jangka panjang yang orang bisa menyebutkan nama penyakitnya, yaitu bisa terjadi pada pembuluh darah. Karena gangguan atau menjaga kadar gula darah untuk dapat level yang stabil ini dapat menurunkan resiko kerusakan dari endotel pembuluh darah. Jika pada pembuluh darah halus yang mengalami gangguan ataupun komplikasi akibat diabetes, yaitu bisa terjadi pada retina atau pada mata, yang akan menyebabkan tadi penurunan dari penglihatan, ada glaukoma dan penyakit mata lainnya, juga ada gangguan pada saraf serta ginjal, dan pembuluh darah besar tadi juga sudah dijelaskan oleh Dr. Libri, yaitu stroke, jantung, dan tadi kaki diabetes. Dan highlight pada topik kali ini, yaitu dengan kadar gula darah yang termonitor secara baik, serta juga dengan dose adjustment atau regimen obat yang selalu disesuaikan dengan kondisi tubuh yang disarankan oleh dokter-dokter yang menangani pasien-pasien diabetes ini harus diperhatikan, khususnya di era COVID-19 ini. Dan di era yang saat ini, di mana masih dibatasi untuk melakukan langsung, mungkin datang ke rumah sakit tanpa appointment, melakukan antri, dan juga berkerumun ini masih dihindari untuk saat ini. Oleh karena itu, pastikan untuk tetap dapat terkoneksi dengan dokter yang merawat, mungkin bisa via telemedicine dengan dokter yang di rumah sakit tempat merawat para diabetesi, ataupun juga tetap dapat terkoneksi via WhatsApp, via telepon, ataupun via yang lainnya, sehingga tetap dapat mengupdate kondisi kesehatannya kepada dokter yang merawatnya terkait dengan gejala yang mungkin dialaminya, ataupun juga untuk perubahan dosis obat tidak boleh dilakukan sendiri, harus selalu dikonsultasikan dengan dokter, karena tadi juga sudah diberikan secara detail gambar dan juga beberapa jenis obat yang oleh pasien diabetes ini biasanya sudah ada beberapa obat. Jadi tidak hanya satu, mungkin 2, 3, atau bahkan sudah menggunakan suntikan insulin. Oleh karena itu, pastikan selalu terkoneksi dengan dokter yang merawat agar dapat menjaga kadar gula darah tetap stabil, sehingga imunitas tubuh pun akan menjadi terjaga ketika kadar gula darah para diabetesi ini stabil. Dan merefer kepada penata laksanaan diabetes, itu tadi ada 4 pilar, mungkin kalau dari referensi Perkeni, tadi juga sudah dijelaskan oleh Dr. Libri, berkaitan dengan edukasi, berkaitan dengan diet, olahraga, dan juga terapi. Tapi tadi yang pastinya di edukasi mungkin ditambahkan beberapa tadi ada poin-poin mengenai untuk dapat menjaga supaya menurunkan resiko stres. Karena stres itu pun dapat menurunkan imunitas, dapat mengganggu juga untuk stabilisasi dari kadar gula darah. Dan pastikan kondisi keempatnya ini selalu komprehensif. Jadi tidak bisa hanya dengan diet atau pola makan yang baik, tidak bisa hanya dengan olahraga, tidak bisa juga dengan obat-obatan saja, tetapi semua harus dikombinasikan. Karena banyak sekali biasanya dari para pasien-pasien diabetes ini menanyakan jika sudah konsumsi makanan yang sehat, apakah tidak perlu lagi olahraga ataupun obat-obatan, dan juga yang sebaliknya. Mungkin sudah konsumsi dan juga mungkin sudah suntik insulin, jadi sudah tidak perlu nih memperhatikan dari pola makan ataupun olahraga. Sedangkan sebenarnya yang harus dilakukan itu semuanya ini harus dilakukan secara bersamaan agar dapat menghasilkan
atau mendapatkan target goal terapi yang disesuaikan oleh masing-masing individu yang diberikan oleh dokter yang merawat. Dengan pola makan yang kita akan highlight, tadi Dr. Libri sudah sampaikan, tadi harus tepat dari kalori, tepat jadwal, dan juga tepat dari jenis makanannya. Namun juga tetap harus memperhatikan dari J yang terakhir, yaitu jurus memasak atau cara memasak, yang sebenarnya harus diperhatikan khususnya untuk para diabetesi agar dapat menjaga kadar gula darahnya tetap stabil. Karena penyesuaian diet ini sebenarnya harus sesuai dengan kebutuhan diabetesi, di mana masing-masing orang, masing-masing pasien-pasien diabetes ini memiliki kebutuhan kalori yang berbeda, yaitu tergantung dari jenis kelamin, dari tinggi badan, berat badan, dan juga aktivitas fisik harian. Dan juga tadi mengutip dari kalimat yang sudah dokter Libri sampaikan juga tergantung mungkin dari komplikasi yang sudah dialami tadi sebelumnya. Apakah sudah ada resiko komplikasi yang lebih tinggi atau bahkan ada yang sudah mengalami komplikasi, ini harus disesuaikan untuk menghitung dari jumlah kalori harian yang dikonsumsi. Karena dengan penyesuaian diet tadi dapat membantu menjaga kadar gula darah. Walaupun sebenarnya kalau pola makan itu tidak sulit, tadi Dr. Libri sudah sampaikan itu tidak terlalu sulit mungkin, tetapi harus disiplin. Jadi nggak bisa mungkin ketika sudah direferensikan atau direkomendasikan hanya 1-2 hari saja, tapi justru ini harus long last dan dilakukan secara rutin dan disiplin untuk perhitungan dari kalori dan juga tadi dari 4J-nya ini harus dilakukan setiap harinya. Karena makanan yang dikonsumsi tadi sehari-hari dapat secara langsung mempengaruhi kadar gula darah. Dan umumnya untuk para diabetes ini memang disarankan untuk mengkonsumsi makanan dengan indeks glikemik yang rendah, serta juga mengandung tinggi serat. Kenapa? Karena sebenarnya makanan yang memiliki indeks glikemik rendah, kita bisa lihat pada grafik berikut. Pada gambar yang di atas yaitu adalah makanan dengan indeks glikemik yang tinggi. Indeks glikemik tinggi yaitu di atas angka 70. Umumnya biasanya ada beberapa note fact atau nutrition information yang ada di dalam kemasan dari suatu produk, atau bisa tadi lihat dari daftar pengganti tadi bahan makanan DABM yang tadi Dr. Libri sudah tampilkan bukunya. Ini kita bisa lihat indeks glikemik dari masing-masing makanan ataupun bahan makanan. Indeks glikemik adalah seberapa besar efek suatu makanan yang mengandung karbohidrat, mungkin seperti nasi putih, itu dapat meningkatkan secara cepat kadar gula darah. Sehingga ketika sangat cepat untuk meningkatkan kadar gula darah, maka akan menghasilkan energi yang lebih cepat. Namun kekurangannya apa? Yaitu pasien akan cepat untuk kembali merasa lapar. Lalu sudah kembali merasa lapar, makan lebih banyak. Nah, ini makanya tadi yang disampaikan oleh Dr. Libri juga tadi bahwa orang tersebut akan banyak makan, tetapi mungkin nggak kenyang-kenyang rasanya, jadi pengennya makan terus, nyemil terus. Maka oleh karena itu kita menyimpulkan makanan dengan indeks glikemik yang tinggi ini tidak direkomendasikan untuk pasien-pasien yang sudah mengalami diabetes. Dan juga disarankannya untuk konsumsi makanan dengan indeks glikemik yang rendah. Indeks glikemik rendah yaitu di bawah angka 55. Karena indeks glikemik ini memang sebagai acuan untuk menentukan jumlah dan jenis pangan yang bersumber khususnya mungkin sebagian besar dari karbohidrat. Nah, ini sumber karbohidrat yang tepat ini bisa menjadi referensi dengan indeks glikemik yang rendah. Karena indeks glikemik yang rendah ini akan memberikan energi di dalam tubuh atau untuk melakukan aktivitas ini akan dilepaskan secara perlahan-lahan seperti pada grafik yang di bawah ini yang berwarna biru. Ketika makan, tidak langsung secara cepat meningkatkan kadar gula darah, namun tetap memberikan energi untuk beraktivitas. Sehingga rasa kenyangnya menjadi lebih lama dan makannya pun menjadi lebih sedikit, jadi porsinya lebih terukur. Jadi ketika lebih lambat diserap oleh tubuh, kadar gula darah akan menjadi lebih stabil. Take home message yang bisa saya sampaikan pada sesi kali ini, yaitu diabetes memang memiliki resiko yang tinggi jika kadar gula darahnya tidak terkontrol. Untuk terinfeksi COVID-19 ini akan menjadi lebih mudah. Dan ketika terinfeksi, diabetes lebih rentan untuk jatuh ke kondisi yang lebih berat.
Dan ketika terdiagnosa diabetes, sebenarnya sudah mulai ada kerusakan dari pembuluh darah yang terjadi di dalam tubuh. Oleh karena itu, diabetes ini sebenarnya dapat kita cegah dengan perbaikan faktor dan gaya hidup dengan melakukan pola makan sehat 3J+, olahraga tadi, CREP atau kripe yang sudah disampaikan Dr. Libri, yaitu harus setidaknya minimal 150 menit, mungkin referensi dari WHO, yaitu dengan interval yang ringan, intensitas yang ringan sampai sedang, jangan yang terlalu berat, dan harus disesuaikan dengan kemampuan masing-masing pasien diabetes. Dan juga ada istirahat yang cukup serta mengurangi stres. Ini dapat menjadi masukan untuk para diabetes ini dapat menjaga kadar gula darahnya menjadi lebih stabil, sehingga imunitas terjaga, kadar gula terjaga, dapat terhindar dari COVID-19. Kira-kira itu yang mungkin bisa saya sampaikan pada sesi kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya kembalikan lagi kepada moderator, Dr. Ega. Silakan, dokter. Baik, terima kasih kepada Dr. Adelinda Vita atas pemaparan materinya. Ya baik Bapak Ibu sekalian, kita telah mendengarkan kedua materi yang sama-sama menariknya. Di sini setelah ini kita akan membuka sesi tanya jawab supaya Bapak Ibu bisa lebih mengetahui, lebih memperdalam tentang informasi mengenai diabetes ya sore hari ini. Oke, langsung saja kita mulai ya dokter. Untuk pertanyaan yang pertama ada dari Ibu Martania. Dokter, apakah pasien yang sudah menggunakan insulin juga diwajibkan minum obat per oral jika memang diperlukan? Apakah tidak ada masalah dengan kebutuhan tubuhnya? Pada Dr. Libriansyah, saya persilakan untuk menjawab dulu, dokter. Mungkin ini banyak pertanyaan yang hampir bersamaan kalau kita ambil dari kolom chat. Jadi bisa saya jelaskan bahwa pilar daripada diabetes tadi sudah kita jelaskan. Pertama adalah terapi yang bukan obat-obatan, yang kedua adalah terapi obat-obatan. Untuk terapi obat-obatan ini, kalau kita melihat dari skema yang diberikan oleh Perkedi tahun 2019, dan itu juga hampir sama dengan apa yang disebut dengan mengadopsi dari Persatuan Diabetes di Amerika, dikatakan bahwa pemberian obat-obatan itu setelah melihat kondisi awal daripada pasien, kalau seandainya dia masih di bawah 7,5 dan itu adalah pasien yang masih baru, mungkin kita modifikasi gaya hidup plus satu macam obat. Tetapi kalau itu tidak bisa, maka ada yang disebut dengan baik itu intensifikasi istilah namanya untuk obat-obatan. Bisa ditambah dengan obat yang lain, sesama obat-obatan makan, yang berbeda tempat kerjanya sesuai dengan mekanisme yang saya berikan di slide-slide awal tadi. Ada 11 mekanisme utama sehingga pengobatan diabetes itu bisa berjalan dengan baik. Jadi itu. Pemberian insulin, kalau seandainya dianggap bahwa gagal kita atau nanti akan terlambat untuk mengatur kadar gula darah, sudah diberikan obat-obatan, sudah dilakukan pola hidup yang baik, modifikasi gaya hidup tadi, tetapi masih HbA1c-nya di atas 7,5 atau lebih, itu maka ada tempat pemberian insulin. Tetapi pemberian tipe-tipe obat ini mohon dikonsulkan kepada dokter. Kalau sudah pemberian obat dan pemberian insulin itu sudah baik dan berjalan, boleh ditanyakan kepada dokternya berdasarkan mekanisme yang saya berikan tadi. Boleh ditanyakan, dok, saya ini kira-kira ke arah mana kejadian diabetesnya, tipe yang seperti apa kejadian diabetesnya, sehingga dikasih obat ini kok enggak cocok. Mungkin saja ada bagian-bagian tertentu, makanya saya tadi agak lamban menjelaskannya, yang belum kita tangani, dan itu boleh didiskusikan dengan dokternya. Tadi ada yang saya baca, ada yang meminta untuk bahan ya, Dokter Ega, ini ya, Dokter Adeline. Saya kira nanti di Cangkruan Sehat ala Dokter Libriansyah itu ada YouTube-nya, jadi bisa untuk ini semuanya kan masuk dan direcord
dan masuk dalam apa namanya, insya Allah kita masukkan ke dalam YouTube sehingga nanti Bapak-Bapak Ibu bisa mengulangnya kembali baik materi saya maupun materi Dr. Adeline. Saya kira seperti itu ya, apa namanya Dr. Adeline ya, Pak ini apa Mbak Aninda dari Diabetes. Saya kira seperti itu ya. Jadi bisa diikutin lagi. Jadi bisa sama-sama kita pelajari. Saya kira seperti itu jawabannya. Ya, baik, terima kasih Dr. Libriansyah dan Dr. Adeline atas jawaban-jawaban dari pertanyaannya, atas materi-materinya yang sangat komprehensif dan sangat menarik. Karena keterbatasan waktu, sayang sekali saya rasa saya cukupkan untuk sesi tanya jawab kali ini. Saya juga berterima kasih kepada Bapak Ibu peserta Extraordinary Cangkruan Sehat ala Dr. Libriansyah yang sudah setia mendengarkan dari awal hingga akhir, juga berpartisipasi. Luar biasa partisipasinya khususnya dalam sesi tanya jawab. Saya ucapkan terima kasih dan saya juga mohon maaf karena tidak semua pertanyaan dapat kami bacakan dan kami jawab pada pertemuan kita kali ini. Ya, sebelum saya akhiri, izinkan saya sebagai moderator memberikan kesimpulan. Mengutip dari slide Dr. Libriansyah, kita ketahui ada 5 pilar penata laksanaan diabetes mellitus. Di situ saya coba bagi 2. Yang pertama ada pola hidup sehat dan juga obat-obatan. Untuk pola hidup sehat ini mungkin yang dapat segera kita lakukan sebagai individu. Itu ada 3, yaitu yang pertama adalah pengaturan pola makan, yang kedua adalah aktivitas fisik, dan yang ketiga adalah menghindari stres. Oleh karena itu, kiranya Bapak Ibu sekalian setelah selesai acara ini dapat langsung mempraktekkan ketiga pilar tersebut di kehidupan sehari-hari. Ya, saya ucapkan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada host.